Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Setiawati 2003011114. Yang kedua, Debbie Puspitasari 2003011072. Yang ketiga, Cindy Ekawati 2003011107. Yang keempat, Mila Aisyilea Damayanti 2003011112. Yang terakhir, kelima, Siti Khofifah Safila 2003011116. Kita dari Manajemen B Pagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Sistem Pendukung Keputusan dan E-Bisnis. Mari kita simak hasil video presentasi dari kelompok kami. Latar belakang. Istilah sistem keputusan terstruktur digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi, dan digunakan juga untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen, dan futuris yang menyepakati bahwa era milenium baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan revolusi industri. Dibandingkan dengan revolusi industri yang bercirikan produksi massal dan kapital intensif, revolusi informasi lebih menekankan mass automation dan knowledge intensif. Salah satu karakteristik utama era informasi adalah bisnis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-business atau e-commerce. Model ini menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat paperless melalui electronic data interchange, email, dan teknologi lainnya, dan juga berbasis jaringan. Pengertian sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan Decision Support System (DSS) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan oleh manajer atau sekelompok manajer pada setiap organisasi dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah semi-struktur. Tahap pengambilan keputusan menurut Simon. Tahap pengambilan keputusan yang dilalui oleh manajer saat memecahkan masalah ada 4. Tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, intelijen, mengamati lingkungan dengan mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, merancang, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Memilih suatu rangkaian tertentu dari berbagai yang tersedia. Menelaah, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Model sistem pendukung keputusan. Data dan informasi dimasukkan ke dalam database lingkungan perusahaan. Database juga berisi data yang disediakan oleh SIA, dan isi dari database digunakan oleh 3 subsistem perangkat lunak. 1. Perangkat penulis laporan, menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak. Laporan khusus disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tak terduga dan berbentuk database query oleh pemakai menggunakan query language dari Database Management System (DBSM). 2. Model matematika, menghasilkan sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan atau berbagai aspek operasinya. 3. Groupware, memungkinkan beberapa pemecah masalah bekerja sama sebagai satu kelompok dan mencapai solusi. Istilah GDSS atau sistem pendukung keputusan kelompok, Group Discussion Support System. Para anggota kelompok saling berkomunikasi baik secara langsung melalui groupware.
Menurut Eko Indrajit, DSS merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer, tetapi menjadi sarana penunjang tools bagi manajer. DSS merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Hanya bedanya jika dahulu untuk mencari penyelesaian yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang singkat. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen, yaitu 1. Sistem database. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data besar, master file. Untuk keperluan DSS diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. 2. Model base. Model base suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif, model matematik, sebagai dasar atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan, objektif, komponen-komponen terkait, batas-batasan yang ada, constraints, dan hal-hal terkait lainnya. 3. Software system. Software system dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. Contohnya adalah penggunaan teknik RDBMS, Relational Database Management System, OODBMS, Object Oriented Database Management System, untuk memodelkan struktur data, sedangkan MBMS, Model Database Management System, dipergunakan untuk mempresentasikan masalah yang ingin dicari permasalahannya. Entitas lain yang dapat pada produk DSS baru adalah DGMS, Dialog Generation and Management System, yang merupakan suatu sistem untuk memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara komputer dan manusia sebagai pengambilan keputusan. Komponen sistem pendukung keputusan. Tidak seperti sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan bertumpu pada basis model serta basis data sebagai sumber daya sistem. Basis model sistem pendukung keputusan adalah komponen perangkat lunak yang terdiri atas model-model yang digunakan dalam komputasi dan analisis rutin. Secara matematis, hal itu menunjukkan hubungan di antara variabel. Contohnya, program lembar kerja, spreadsheet, atau dapat berisi model yang menunjukkan hubungan akuntansi sederhana di antara variabel seperti pendapatan min biaya sama dengan keuntungan. Basis model sistem pendukung keputusan dapat juga mencakup model dan teknik analitis yang ditunjukkan untuk menunjukkan lebih banyak hubungan yang kompleks. Contohnya, sistem pendukung keputusan biasa saja berisi model pemrograman linier, model peramalan regressi berganda, dan model nilai anggaran modal saat ini. Model tersebut dapat disimpan dalam bentuk model lembar kerja, spreadsheet atau template, atau program statistis dan matematis, serta modul program. Pengertian e-business. E-business mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, serta pelayanan kepada pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-tailing, dan transaksi elektronik dalam perusahaan melalui internet. Selain itu, e-bisnis sebagai aktivitas pembelian dan penjualan melalui internet. Pengertian paling sederhana e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan dan mengubah bentuk proses bisnis utama. Perkembangan teknologi e-bisnis. Internet merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam aplikasi e-bisnis, mengacu pada lingkup yang lebih luas dan menangkup layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi. Teknologi informasi meliputi alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data, capture, menyimpan, saving, mengolah, proses, mengirim, distribut, atau menyajikan kebutuhan informasi.
Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan dalam struktur serta praktik pengolahan organisasi bisnis dalam berkompetisi dan melaksanakan kegiatan untuk melayani pelanggan. Laju perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah bisnis dan konsep manajemen. Perkembangan teknologi juga berdampak terhadap kebutuhan informasi bagi manajer guna mendukung pemecahan masalah, pengambilan keputusan, meraih peluang, dan mencapai tujuan. Peluang dan tantangan e-bisnis. Perkembangan internet akan berdampak pada perubahan dan cara organisasi merancang, memproses, memproduksi, memasarkan, dan menyampaikan produk. Lingkup persaingan yang semakin luas juga menuntut integrasi dan koordinasi antara Departemen Sistem Informasi, Pemasaran, Layanan Pelanggan, dan departemen lainnya dalam organisasi. Peluang penggunaan internet dalam aplikasi e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Sumber baru untuk informasi pasar. 2. Cara baru menjalin relasi online dengan pelanggan dan membangun citra merek. 3. Peluang baru bagi distribusi produk dan komunikasi pemasaran. Perkembangan e-bisnis dalam konteks ekonomi baru atau web economy masih menghadapi sejumlah tantangan atau keterbatasan yang harus diatasi. Di antaranya: 1. Peningkatan ketersediaan dan kecepatan akses internet secara luas, dan sejauh ini tingkat penetrasi internet masih rendah. 2. Pembenahan infrastruktur serta regulasi yang menyangkut tarif telepon, internet service provider, dan undang-undang tantangan e-commerce. 3. Isu privasi dan keamanan dalam transaksi via internet, terutama masalah kartu kredit ilegal. 4. Biaya dan justifikasi menyangkut keputusan mengembangkan e-bisnis sendiri versus outsourcing. 5. Kecepatan dan kemudahan jasa-jasa penunjang logistik dan distribusi fisik yang sangat diperlukan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi layanan e-bisnis. Mitra kerjasama e-bisnis menurut dari fungsi dan peranannya bagi perusahaan. 1. Strategi Service Partner SSP. Perusahaan dikategorikan sebagai mitra kategori SSP jika yang bersangkutan membantu perusahaan sesuai dengan proses inti, Core Business Process. Contohnya, proses perusahaan publikasi buku, editing, dan layout merupakan dua buah jenis rangkaian proses inti. Oleh karena itu, banyak permintaan atas buku yang harus diedit maupun di layout, sementara kapasitas sumber daya manusia tidak dapat memenuhi permintaan. Maka, yang bersangkutan melakukan kerjasama atau outsourcing. Kedua, Non-Strategic Service Partner NSP. Cara kerja NSP kurang lebih sama dengan SSP. Hanya yang dilakukan oleh mitra kerja ini adalah melakukan proses inti, namun lebih memfokuskan diri pada aktivasi pendukung supporting proses. Contohnya, outsourcing proses-proses back office perusahaan-perusahaan di suatu negara ke perusahaan-perusahaan negara lain. Yang ketiga, commodity supplies CS, di antara berbagai bahan atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan. Intinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menangani perdagangan CS, perusahaan akan mendapat harga semurah mungkin. Yang keempat, Value Added Supplies VAC, yang termasuk dengan VAS adalah mitra yang produk atau jasanya dipergunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya adalah perusahaan pengemas produk yang dibeli oleh pelanggan untuk diberikan kepada sebagai hadiah atau kado bagi orang lain. Yang kelima, Network Operation Partner NOP. Konsep bisnis adalah perkawinan antara manajemen bisnis modern dengan teknologi informasi. Artinya, tanpa ada jaringan
dan infrastruktur yang handal, akan sulit bagi perusahaan untuk melakukan operasinya. NOP adalah mitra perusahaan yang menyediakan produk teknologinya, mulai dari jaringan infrastruktur, konektivitas, telekomunikasi, komputerisasi, dan perangkat keras lainnya untuk dipergunakan atau disewa untuk implementasi e-bisnis. Yang keenam, Application Service Provider ASP. Setelah memiliki mitra kerja yang mengurusi perangkat keras dan sumber daya manusia di masing-masing proses, kemudian perusahaan mencari mitra ASP yang khusus menyediakan aplikasi e-bisnis. Dampak e-bisnis terhadap praktek bisnis. Dampak positif bagi aktivitas pemasaran. 1. Memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif melalui saluran komunikasi langsung lewat internet. Kedua, menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Ketiga, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk digitalisasi. Yang keempat, menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif terutama untuk pemasaran internasional mulai dari pesanan hingga pengiriman produk. Yang kelima, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan karena pelanggan dapat mendapatkan informasi lebih rinci dan respon cepat secara online. Yang keenam, memudahkan aplikasi one-to-one and direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising. Yang ketujuh, menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan karena sistem pemesanan elektronik memungkinkan prosesan yang lebih cepat dan akurat. Yang ke-8, menghadirkan pasar maya atau virtual sebagai komplement pasar tradisional marketplace. Manfaat e-bisnis bagi organisasi. 1. Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Kedua, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusi, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas atau paper-based information. Ketiga, memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi. Contohnya www.doctoys.com, www.cattoys.com, dan www.pawprintbooks.com. Yang keempat, menekan biaya sediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe pool yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan just-in-time (JIT). Manfaat e-bisnis bagi organisasi. 1. Memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization terhadap produk dan jasanya. Kedua, menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Yang keempat, menekan biaya telekomunikasi. Yang kelima, manfaat-manfaat lainnya seperti citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih bagus, proses yang lebih sederhana, mitra bisnis baru, waktu siklus dan pengiriman yang lebih singkat, akses terdapat informasi yang lebih luas, biaya transformasi yang lebih murah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Manfaat e-bisnis bagi konsumen. Yang pertama, memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap saat dalam waktu 24 jam sehari dan hampir ke semua lokasi. Dan yang kedua, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak pada pelanggan. Dan yang ketiga, memungkinkan konsumen dan mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Dan yang keempat, dalam beberapa kasus, terutama produk yang terdigitalisasi e-bisnis memungkinkan pengiriman produk secara cepat dan real time. Dan yang kelima, memungkinkan pelanggan memperoleh informasi yang relevan dan rinci dalam satuan detik. Dan yang keenam, memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam lelang virtual. Dan yang ketujuh, memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya dalam electronic communities dan saling bertukar gagasan serta pengalaman. Dan yang kedelapan, memfasilitasi kompetisi yang mengarah pada diskon substansial bagi pelanggan.
Manfaat e-bisnis bagi masyarakat luas. Yang pertama, memungkinkan lebih banyak orang bekerja di dalam rumah dan lebih jarang berpergian untuk berbelanja, sehingga kemacetan dan polusi udara berkurang. Yang kedua, memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga lebih murah, sehingga bisa terjangkau oleh orang yang kurang mampu. Dan yang ketiga, memungkinkan masyarakat di negara berkembang dan kawasan pedalaman menikmati produk dan jasa yang relatif langka di tempat tinggalnya, termasuk di dalamnya bisa belajar jarak jauh lewat e-university. Dan yang keempat, memfasilitasi penyampaian jasa publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, distribusi layanan sosial pemerintah secara lebih murah dan atau lebih berkualitas. Kesimpulannya, setiap pengambilan keputusan perlu adanya perhitungan yang matang agar setiap hasil yang kita raih atau dapatkan menjadi efektif dan efisien. Seorang manajer perlu memperhatikan banyak faktor serta hal-hal yang mendasari keputusan tersebut. Perlu proses dan langkah mulai dari identifikasi masalah yang ada, terus kemudian dan memilih serta penilaian yang alternatif pemecahan masalah yang paling efektif untuk dipergunakan dalam penyelesaiannya serta hasil yang didapatkannya di dalam implementasi keputusan tersebut. E-bisnis merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pemerintah, dan kemudian media massa, dan juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya. Sarannya yaitu ada baiknya dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memilih langkah yang akan kita ambil. Kita harus paham apa yang mendasari masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan pengambilan keputusan serta memikirkan yang matang dan jeli melihat masalah yang terjadi agar yang dapat diatasi dengan baik dari keputusan yang dibuat tersebut. E-bisnis harus tetap berkembang lagi agar para konsumen menjadi lebih puas atas semua fasilitas yang ada. Sekian dari presentasi kelompok kami dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.